Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih membahas materi tentang rotasi, yaitu menggambar bayangan hasil rotasi bangun datar pada bidang koordinat. Pada pertemuan lalu, sudah dibahas tentang rotasi titik pada bidang koordinat. Tentunya masih ingat bukan? Merotasikan titik pada bidang koordinat harus memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Pusat rotasinya, 2. Arah rotasinya, searah atau berlawanan dengan jarum jam. Yang ketiga adalah besar sudut rotasinya. Nah, untuk menggambarkan bayangan hasil rotasi pada bidang koordinat, maka langkah-langkah yang diperlukan adalah merotasikan setiap titik sudut pada bangun tersebut dengan titik pusat dan arah tertentu sejauh sudut putarnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga JKL dengan koordinat J 2,1, K 4,2, dan L 1,-3. Gambarlah segitiga JKL dan bayangannya, yaitu segitiga J aksen, K aksen, L aksen dengan rotasi sejauh 90 derajat terhadap titik L. Untuk menggambarkan segitiga JKL, maka perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita gambar dulu segitiga JKL-nya sesuai dengan koordinat pada soal tadi. Titik J di 1,2, titik K di 4,2, dan titik L di 1,-3. Setelah kita gambar segitiga JKL-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita merotasikan titik sudut J sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggambar busur lingkaran dari titik J dengan pusat titik L. Jika kita menggunakan jangka, maka paku pada jangka kita tancapkan pada titik pusat, yaitu titik L. Sedangkan pensilnya kita letakkan di titik J. Setelah itu kita putar sejauh 90 derajat. Nah, sampailah di titik J aksen. Langkah selanjutnya adalah menggambar garis dari L J aksen sehingga garis dari J L J aksen membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar garis L ke J aksen. Di sini sudut J L J aksen adalah 90 derajat sesuai dengan sudut rotasinya. Langkah berikutnya, kita merotasikan titik sudut K. Caranya sama seperti titik J tadi.
yaitu dengan menggambarkan busur lingkaran dari titik K dengan pusat di titik L sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan dari titik K kita gambar busurnya sejauh 90 derajat sampailah di titik K aksen. Kemudian kita buat garis L K aksen. Di sini garis K L K aksen juga harus membentuk sudut 90 derajat sesuai dengan sudut rotasinya. Nih, garis LK aksen sudah terbentuk. Dan yang terakhir kita buat ruas garis yang menghubungkan K aksen dengan J aksen. Nah, jadi J aksen, L aksen, dan K aksen adalah hasil rotasi sejauh 90 derajat dari titik L. Jika langkah-langkah tadi kita buat jadi satu, maka perhatikan, sari ulangi. Tadi yang pertama kita merotasikan titik J sejauh 90 derajat dengan pusat di titik L. Sampai di J aksen. Kemudian kita rotasikan titik K sejauh 90 derajat juga. Sampailah di K aksen. Kita buat garis L K aksen. Setelah itu kita hubungkan K aksen dengan J aksen. Terbentuk segitiga J aksen, L aksen, dan K aksen. Di sini segitiga J aksen, K aksen, dan L aksen adalah hasil rotasi segitiga JKL sejauh 90 derajat dari titik L. Nah, itu tadi rotasi pada segitiga. Untuk merotasikan trapesium, silahkan kalian mempelajari lebih lanjut di buku paket halaman 169. Di sana trapesiumnya dirotasikan terhadap titik pusat rotasi, yaitu titik 0,0 sejauh 180 derajat. Langkah-langkahnya sama seperti cara merotasikan segitiga tadi. Silahkan dipelajari lebih lanjut di buku paket tersebut. Jangan hanya berpaku pada satu video ini saja. Dibaca, dipahami buku paket yang ada. Setelah itu, silahkan tugas ini disalin di buku kalian, kemudian dikerjakan di kertas berpeta dan dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan oleh guru kalian masing-masing. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.